Gak berhasil? Masuk. Intan 41, Nina 43, kita lihat. Nina 43, Intan 416, Tantri 43. Oke, sama 354. Assalamualaikum, halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist ngoding SPK alias Sistem Pendukung Keputusan. Pada video kali ini Bang Rajo akan melanjutkan perhitungan tentang metode profil matching. Ya, kita akan membuat kode program untuk menghitung gap, ya, gap yang sudah ini, kemudian sampai kita menghasilkan ranking terakhir, ya, rankingannya seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coding ya. Tekan coding, kita buat dulu gap antar kecerdasan. Nah, gap ini dapat dari mana? Gap ini didapat dari nilai daripada alternatif dikurangi dengan nilai daripada nilai target ya. Jadi kalau tantri ini kita lihat I1-nya atau IntelliJ satunya 4 kurang 3, berarti 4 kurang 3 dapat 1 ya. Ini 4 kurang 3 juga berarti dapat 1. Dan ini dapat 3 kurang 4 berarti dapat minus 1 ya. Begitu seterusnya. Oke, kita langsung saja mulai coding. Oke, kita running dulu kode program kita ya. Servernya nyalain dulu. Oke, kita akan mulai. Oke, seperti kita ketahui bahwa nilai daripada target-target itu ada di dalam tabel pembobotan ya. Bukan, sorry. Di dalam tabel kriteria ya. Tabel subkriteria. Nah, di tabel subkriteria ada nilai target ya, ini seperti ini. Nah, kita akan buat ini tabelnya namanya subkriteria, kriteria 1. Oke, sip. Nah, kita akan mulai di sini. Kita akan buat namanya public function gap aspek kecerdasan ya. Aspek kecerdasan. Oke. Kemudian kita udah bikin belum ininya. Kita panggil dulu deh ya. Get aspek kecerdasan. Kemudian di sini kita buat juga sebuah data untuk mengambil atau kita sebut dengan gap aspek kecerdasan. Oke, siap. Get aspek kecerdasan. Ini kita akan kecerdasan. Oke. Katanya beda nih. Oke. Get atau gap aja. Oh, gap ya namanya gap aja ya. Tadi gap ya. Biar tahu bukan gap aja nih, gap. Gap aspek kecerdasan. Nah, gap aspek ini kita harus query dulu target kecerdasannya ya. Target kecerdasannya kan ini. Kita query dulu ya ini ya nilainya. Kita query dulu ya. Dan ini target kecerdasan sama dengan this db query. Oke. Ini berarti select nilai target ya from db sub kriteria di mana where id kriterianya kriteria sama dengan 1. Kemudian kita order by dengan kriteria ke. Jadi biar dia urutannya nggak ketukar-tukar. Oke, sip.
Nah, kemudian kita masukkan nilainya ya. Target nilainya itu sama dengan array misalkan. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita while biasa, while row sama dengan target kecerdasan Oke. Array push target nilai sama row nilai target. Oke. Nah, sekarang oke. Sekarang kita nah, ini kan kita bisa lihat ya bahwa nilai dari sini kan diambil dikurangi nilai ini ya. Nah, berarti kita buat dulu ya. Kita simpan dulu nilai kecerdasan ini ke dalam temporary supaya kita kalau edit-edit alternatif kecerdasan kita tidak berubah ya. Oke, kita simpan dulu tem kecerdasan di mana dia sama dengan alternatif kecerdasan gitu kan. Oke, sekarang kita akan looping ya. Kita akan bandingkan satu persatu Antri, Alfian, Bella, Nina, Intan dengan ini kan. Oke, sekarang berarti dia looping dengan nilai target. Oke, berarti dia pertama looping dengan for misalkan pakai i, di mana i lebih kecil dari jumlah temporary kecerdasan. Ya, mana i plus plus, oke. Kemudian for pakai j, misalkan j sama dengan 0, ini 0 juga, sorry. Oke, ini titik koma di mana J itu lebih kecil dari target nilai ya. Kita akan looping sesuai dengan jumlah target nilai kan. Looping di dalamnya. Oke, koma J plus plus. Oke, sekarang kita kurangi kan. Berarti kurangi tem kecerdasan sama dengan kecerdasan ke I ya, dan ke J plus 1. Kenapa J plus 1? Itu karena dia kan di sini, sorry. Dia kan di sini ke 1 ya. Ini kan 0, ini 1. Berarti kan ini 1, makanya J plus 1 gitu. J plus 1, makanya dia 1 gitu ya. Kalau nanti J doang nanti tantrinya yang dikurangin karena dia ini J1. Kan? Nah, tapi dia dikurangi kurangi sama target nilai yang ke J ya. Kalau ke ya J-nya karena target nilai mulai dari 0 gitu ya. Kemudian setelah selesai satu putaran yang di itu kita push bahwa this gap kecerdasan itu sama dengan
sikap sikap kerja ke I. Jadi kita masukin baris per baris ya. Masukin per baris. Oh, sikap kerja sih, kecerdasan. Oke, sip lah ya. Sekarang kita tampilkan. Berarti kita copy yang punyanya kecerdasan. Ya. Ini adalah gap aspek kecerdasan. Oke. Tadi namanya apa? Gap kecerdasan. Berarti ini yang kita looping di sini adalah aspek kecerdasan, kita ganti GK. Berarti ada GK semua. Dududut. GK. GK. Oke, sip. Kita coba lihat apakah berhasil. Wow, 82. Kenapa deh? Salah kan? Tes ya, query-nya. Kriteria ke sub. Oh, ada subnya. Ada subnya, lupa. Yang kemarin itu ada subnya ya. Kayak sub kriteria ke. Sub kriteria ke. Sub. Refresh. Aduh, masih belum. Dan 94. Gap kecerdasan. Apa di atas teman tadi kita sih buat? Oh, ada aspeknya. Get aspek kecerdasan. Nanti di sini juga get aspek kecerdasan. GAK. Segi AK. S. Oke, kita refresh. Berhasil? Us. Nah, ya. 1 1 min 1 min 1. 2 0 min 2 2 0 min 2. Coba kita lihat. 1 1 1 min 1. 2 0 min 2 0. 2 0 min 2 0. 2 0 min 2. Ah, oke, sip. Berarti yang lain betul lah. Ya. Maka selanjutnya kita akan buat untuk aspek sikap kerja ya. Maka kita di sini kita bikin dulu. Kita buka dulu lah. Kita langsung bikin dua deh. Aspek sikap kerja. Satu deh. Aspek sikap kerja. Kecerdasan ini kita ganti dulu. Oke, sikap kerja. Ini berarti order dari kriteria kedua ya. Sikap kerja kedua kan. Jadi di sini kita tinggal ganti aspek sikap kerja. Kemudian di sini kita panggil gap sikap kerja. Oke, dah tinggal kita running yang sikap kerjanya. Ini kok sih hello world? Oh, ini dulu. Oke. Nah, sikap kerja. Oke. Kita paste di sini. Ini adalah gap. Ini aspek ya. Ini aspek dan aspek. Di atas juga pakai aspek. Oh, udah. Berarti ini gap aspek.
Oke. Gas. Oke. Gas. Oke, sip. Kita tes, running. Oke, tantri 1, min 2, 0, 1, min 1, min 1, 1, 0. Kita lihat lagi deh. 1, min 2, 0, 2, 1, min 1, min 1, 1, 0. Sama ya. Min 1, min 1, 1, 0. Oke, sip. Berarti sekarang kita lanjut ke di atas dulu. Berarti kita lanjut ke perilaku. Perilaku. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Perilaku. Oke. Kita lanjut di bagian yang gap ini. Ini kita copy aja. Oke, kemudian kita ganti ini yang perilaku berarti ya. Oke, Ctrl D, 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 Ctrl D. Perilaku. Oke, sip. Sekarang kita ke sini. Kita kopikan yang bagian perilaku ini. Oke, perilaku. Oke. Ke bawah. Kita paste. Kita ganti gap aspek perilaku. Oke, ini berarti ganti gap aspek. Ini gap berarti. Gap aspek. Oke, ini gap. Sip. Kita refresh. 1, 1, 3, min 1. 1, 1, 1, 2. Oh, kenapa salah? Ininya belum terubah ya. Ini 3 perilaku. Nah, itu 3 ya. 1, 2, 1, min 3. 1, 2, 1, min 3. 0, 1, 1, min 2. 0, 1, 1, min 2. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menghitung. Oke. Oke, setelah kita mendapatkan gap kompetisi, maka kita akan menghitung pembobotan ya. Pembobotan itu dari mana? Dari sini kita lihat 1, maka nilainya berapa? Kalau 1 berarti nilainya 4,5 ya. Kalau 2 berarti nilainya 3,5. Nah itu ya. Nah, berarti kita ambil ini ya. Nah ini kan mapping ya antara 1, berarti kalau 0 itu dapat 5, kalau 1 dapat 4,5, kalau 2 dapat 3,5, ini mapping. Berarti ini pembobotan ini kita keluarkan dia pasangan ya, pasangan berarti kita pakai dictionary. Kita pakai dictionary, kita keluarkan di bagian ya pasti tambah tabelnya. Bagaimana tabelnya pembobotan ya. Ah ini dia. Berarti kita keluarkan di bagian pembobotan aja sekalian. Nah ini get pembobotan. Dia dictionary berarti kita bikin dulu di bagian sini. Di bawah pembobotan aja ya, tambahkan ya. Public atau kita biar urut tambah di bawahnya aja. Public dik nilai gap. Dictionary. Kemudian kita panggil di sini ya. Kita panggil di bagian pembobotan.
bukan di pembobotan. Apa sih dia tabelnya? Iya, pembobotan. Iya, tabelnya pembobotan ya. Berarti kita di sini ya. Oke, kita panggil nilai gap. Apa tadi? Ya, kita panggil dulu. Misalkan nilai gap itu sama dengan ini ya. Tapi kita nggak ambil semua. Kita ambil selisih dan bobot aja. Ya, kita ambil yang penting aja selisih dan bobot. Gitu ya. Kita order by selisih ya. Walaupun nggak sebenarnya nggak di order nggak apa-apa. Order by selisih biar urut kayak ini gitu. Biar urut hasilnya nanti biar urut kayak gini kan selisih. Enggak juga ya. Nggak apa-apa lah. Sebenarnya nggak diurutin nggak apa-apa. Order by bobot nilai aja kan bobot nilai turun naik ya. Turun lipat 4,5 urut berarti berdasarkan bobot nilai. Oke, berdasarkan bobot nilai aja. Kemudian selanjutnya kita masukkan tadi. Nah ini. Oke. Selanjutnya kita looping ya. Seperti biasa looping while row dari nilai gap nilai gapnya tadi ya pembobotannya 0 dari nilai gap pembobotan gap aja apa namanya ya. Ini nilai gap ya, dapat nilai gap. Bentar dulu. Ini kan nilainya, ya nilai gap ya. Ya nilai gap, apa-apa nilai gap aja. Nilai gap, bahwa dia, ya di mana this dictionary nilai gap itu kita kasih nama, kita kasih row selisih ya. Selisih dia sama dengan array dari row selisih koma koma row bobot nilai. Oke, sekarang kita tes coba ya. Echo ini kita isi -1. -1 dia akan dapat array selisih sama bobot nilai. Kalau yang selisih 0, bobot nilai 1. Berarti kalau kita ke 0, echo 0, maka dia akan dapat nilai -1 4. Ini berarti dapat 4 ya. Ini bukan. Terus selisihnya masih perlu di ini. Berarti kita dapat yang ke 1 ya. Selisihnya nggak apa-apa kita simpan juga. Coba lihat running. Wah error 61 61 nilai gap. Oh ini kok kurang sama dengan. Oke, kita lihat ya.
4. Nah, ini kan berarti dapat 4. Kalau minus 1 dapat minus 1 dapatnya 4, betul kan? Minus 1 dapatnya 4. Nah, sekarang kita akan mappingkan ke bagian mappingkan. Ini dapat ya. Oke. Nah, ini mirip dengan ya ini mirip sama ini ya. Nah, kita copy. Nanti baru aja jelasin. Kita copy sama ini. Ya mirip kan ini kan. Cuma dia nggak pakai ini. Ya, ini nggak pakai ini. Kemudian ini kita kasih pembobotan aspek kerja. Pembobotan aspek kerja. Kemudian kita bilang bahwa dictionary sama dengan this. Samain aja ya this. Dictionary dari nilai gap. Ya, biar pendek aja nulisnya nanti. Kemudian ini nilai ini akan kurang ya. Dan ini bukan dia kita ambil yang ini aja. Berarti kan di 10 sebenarnya nih. Sama-sama 10 ya. Ya, tapi kita ambil dulu ini 10 bisa 10 sebenarnya, tapi kita kasih i aja gitu ya, biar dia dapat 10 juga sebenarnya menghitung i. Oke ya. Oke, ini kenapa? Oh, kebanyakan kurung. Oke. Target nilai nggak ada. Oke, target nilai nggak ada, tapi target nilai diganti dengan nilai dari ini. Eh, diganti dari dictionary ini. Dictionary. Ini ya. Ini ya. Ini dong. Ya kan? Ya toh. Dictionary ini diambil, kemudian diambil yang ke satu gitu kan. Ini bukan, ini berarti pembobotan aspek kecerdasan. Ini bukan sama yang alternatif, tapi sama yang ini, gap kecerdasan. Ini yang di kopinya sama dengan gap kecerdasan. Ini berarti pembobotan aspek kecerdasan. Oke. Ternyata sudah ada belum pembobotan aspek kecerdasan? Belum ada ya. Berarti ini copyin dulu ke bawah sini. Itu dikasih nama pembobotan pembobotan aspek kecerdasan. Oke, sip. Berarti kita panggil dulu pembobotan aspek kecerdasan. Oke. Pembobotan aspek kecerdasan. Oke ya. Push, cep. Pembobotan temporary kecerdasan. Oke, sekarang kita coba lihat. Refresh dulu deh. Aduh, error. 153. Apa katanya ya tadi itu? Array 35 nggak ada kata dia. Pembobotan aspek kecerdasan. Oke. Nilai gap. I di mana I J V plus plus kon temporary kecerdasan. Gap aspek kecerdasan. Kita kasih gap gitu biar beda.
Oke. Ini berarti ini betul. Pakai gap kecerdasan. Kita running lagi coba ya. Kenapa dia nggak mau ya? Undefined K39. Oke, kita lihat lagi. Gap kecerdasan kon 76 nilai gap kecerdasan I. Oh no. Gap kecerdasan pembobotan aspek sen. Nah, error di sini ya. Ini Hmm, hmm, hmm. Kalau ini kita ganti 10 gitu. Ini ada 10 ya. 10, kita ganti 10. Ganti 10. Oke, kita running. Nah, bisa giliran 10. Kenapa itu nggak mau ya? Gap kecerdasan I. Oh, gap kecerdasan I itu kan jumlahnya 11 ya. Makanya dia error. Kan 1 dari 0 kan 1. 1, 2 kan 11. Berarti dia kurang 1. Kita kurangi 1 ya. Sama, nggak apa-apa deh. Biar fleksibel. Oke, sekarang kita running. Oke, berhasil. Berarti tinggal kita buat loopingnya. Loopingnya untuk ini pembobotan aspek kecerdasan. Jadi kita kasih nama pembobotan ya. Pembobotan aspek kecerdasan. Ini berarti pembobotan aspek kecerdasan. Nama datanya. Ini berarti Pak ya. Kasih Pak. Ini berarti Pak. Aduh. Ini Pak. Udah cukup. Lewat. Oke, kita running. Nah, dapat tantri 4,5, 4,5, 44, 4,5. Kita lihat di sini tantri 4,5, 4,5, 44, 4,5, 3,5, 5, 3, 5, 3,5, 3, 5, 3,5, 5, 3, 5, 3,5, 3, 5, 3,5, 3, 5. Oke, sip. Nah, cuman di sini ada
core sama secondary gitu ya. Core sama secondary jumlahnya. Core sama secondary. Oke. Berarti kita harus tahu subkriteria itu namanya apa. Oh, ini kan ada nih secondary. Ini ada ya. Berarti dia di bagian subkriteria. Kriteria ke subkriteria ke J. Ke J ya. Ke yang ke 1, 2, 3. Oke, berarti yang 10 kan? 1 sampai 10. Oke. Berarti di sini kita ambil tipenya dulu ya. Ini penjumlahan, berarti kita ambil tipenya dulu. Tipe sama dengan this subkriteria data subkriteria yang ke J ya, urutan ke 1, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Keempat ya. Yang nentuin secondary sama enggak kan ke yang keempat. Kita coba print dulu ya. Keempat. Maka kita coba print dulu. Echo tipe. Oke, kita running dulu. Waduh. Subkriteria apa namanya? Oh, langsung gabung tulisannya. Tulisannya langsung gabung. Oke, sip. Kita running lagi. Secondary vector, berarti benar ya. Secondary, terakhir core. Yang ke-10 yang terakhir core. Ini kan diulang sebanyak 5 kali ya, ada 50 nih core-core-nya. Berarti udah betul. Sekarang kita jumlahkan ya. Jadi kalau dijumlahkan kita perlu data di sini. Total dari core berapa? Ya. Kemudian total dari secondary. Secondary itu total dari secondary sama dengan 0. Oke, berarti kita jumlahin. If tipe sama dengan core, maka total core ini dijumlahkan dengan ini. Ya, sudah diganti kan? Nah, gitu. Kalau bukan, yes. Kalau bukan, maka total secondary dia. Berarti dia secondary kan? Kalau bukan. Oke, sip. Kemudian sebelum di push, kita masukkan dulu datanya. Februari kecerdasan I bagian ke, ini kan
11 ya, 0, 1, sorry, 11 berarti ke 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ke 11. 11 itu sebagai core, maka ini akan menjadi total core, ya. Sementara data yang ke 12 menjadi total secondary. Oke, sip. Ini kita eh belum coba kita refresh dulu. Berarti apa? Belum sih tadi. Oh, 4-nya masih keluar tuh. 4-nya ada di di atas tadi ya. Yang dictionary tadi. Nah, ini. Sip. Berarti sekarang kita tampilkan. Kita tampilkan pak 11 dan 12. Di sini berarti core dan secondary. Core, secondary. Oke, sip. Kita refresh ya. Bus. Wah, secondary-nya 0. Core semua. Eh, bisa core semua. Kita cek lagi. Bisa core semua ya. Oh, ini dia. Oh, ininya kok ada hmm, betul ya harusnya ya. Oh, sama dengannya 1, 2 sama dengannya. Oke, sip. Loh, secondary semua jadinya. Sekarang. Tulisan core gimana sih? Oh, ada vektornya. Sorry. Oke, tes. 21, 18. Oke, kita lihat di Excel-nya. Kok 3,5? Oh, dibagi jumlah core-nya ya. Rata-rata ternyata ini. Ternyata rata-rata. Kalau rata-rata berarti kita harus hitung dulu. Jumlah core-nya. Jumlah core. Kita hitung dulu. Kalau dia, sorry. Kalau ini jumlah secondary berarti. Secondary sama dengan 0. Oke, sip. Ini berarti kalau dia ini berarti si core itu tam plus ya kan? Tapi kalau dia ini berarti secondary plus. Kemudian ini berarti dibagi dengan core. Oke, ini dibagi dengan secondary. Kalau bagi-bagi ini mending kita langsung round aja deh ya. Pasti nanti nilainya suka 2 di belakang koma aja. Pasti nanti dia ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Ada yang banyak komanya, ada yang sedikit. Oke, kita running. Oke, 3,5 4,63 betul? 3,5 4,63. Oke, sorry. 383 438. 383 438. Oke, sekarang total. Total ini apa nih? Total. Oh, dikali bobot ini ya. No wish.
Lumayan juga nih. Ntar dulu ya. Total dikali. Oke, jumlah ini berarti kan jumlah ini dikali bobot. Bobot tuh di mana ya? Sorry, kita lihat dulu di sini. Dikali ini kan di kriteria 0, 1, 2, 3. Di kriteria pertama 0, kedua dan ketiga. Oke, berarti ini adalah berarti terakhir hitung totalnya dulu berarti ya. Sini deh kita hitung di atasnya deh. Ini sini betul. Sini berarti kita hitung ya. Sorry. Total gap. Itu lah ya. Ya kan gap kan total gap kan? Total pembobotan. Jangan gap namanya. Total pembobotan. Ini kok gap kecerdasan? Oke, total temporary gap kecerdasan. Ini maksudnya gap kecerdasan ini ya. Ini kita ganti pembobotan deh biar sama ya. Biar seimbang gitu ya, biar namanya sama. Maksudnya biar ngerti. Ini tuh tentang pembobotan kecerdasan ya. Tentang kecerdasan. Oke. Total pembobotan kecerdasan itu sama dengan ini ya toh dikali ini dikali dengan kriteria dikali dengan kriteria ke 0 dan berapa dia? 0, 1, 2 kedua berarti 0, 2 gitu ya. Ditambah ini kurung dikali ini pakai this dong. Kemudian this kayak gitu. Ini gitu. Ini yang ketiga. Berarti total pembobotan ke-13 maksudnya itu adalah total pembobotan kecerdasan. Oke. Oke, kita running. Belum ditampilin. Kita belum tampilkan. Kita belum tampilkan.
Ini adalah total. Ini adalah 13. Oke, kita running lagi. 38955. Kita lihat. Oke, 389. Oke, tinggal kita bulatkan. 2 bulatan. Yes. 2 ron 2. Ron 2. Sip. 39 aja deh. Ini 389. Oke, 402. 402 394 kok dia 3. Mungkin karena ini udah dibulatin ya. Paling mirip ya. 386 bawahnya. 386. Oke, sip. Oke, udah berarti kita buat yang untuk pembobotan aspek. Kita bikin di atas. Dan nggak lupa. Oke, ini sikap kerja. Ini perilaku. Oke, sekarang ini berarti sikap kerja. Ini perilaku. Oke, kita buat dulu di bawahnya. Panjang di sini ya. Oke, sip. Ini berarti kita ganti kecerdasannya, semuanya kita ganti sikap kerja. Sikap kerja. Kik 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 kik. Oke. Sikap kerja. Cuman sikap kerja itu nggak nyampe 11-12. Dia cuman sampai 6. Berarti 789. Berarti dia di sini 7, 8. Oke, 12, 7, 8, dan 9. Dan juga dia berarti kriterianya kriteria ke 1, 1. Ya kan baris berikutnya kan dia di sini kan posisinya nih. Sorry, posisi dia kan berarti di sini. Sikap kerja kan berarti nah ini kan kecerdasan ke 0. Sikap kerja berarti ke 1 ya. Sikap kerja berarti ke 1. 1, 3, 1. Oke, kita buat dulu yang perilaku ya sekalian. Dan nggak error. Oke. Perilaku. Perilaku tuh 4 kalau nggak salah. Berarti kalau 4 ininya 5, 6, ini 5, ini 6, ini 7. Kemudian dia cuman sampai di kriteria yang kedua ya. Kriteria indeks kedua ya. Indeks kedua. Oke. Kita refresh lah. Aman ya, di refresh aman. Nanti tinggal kita panggil. Kita panggil di sini aspek sikap kerja dulu. Aspek sikap kerja. Langsung aja perilaku ke bawah. Oke. Kita ganti gap, tulisan gapnya jadi pembobotan. Terus betul ya. Ganti pembobotan. Oke. Ini besar ya.
pembobotan. Ini berarti pas. Sep. Ini berarti pap. Nah, biar beda-beda lah. Pap. Oke. Kita running dulu. Nah, tinggal core secondary-nya ya. Core secondary total. Sama ya. Oke. Core secondary total ini berarti 789. 789 ini berarti 567. Sip. Kepres. 377 395. Kok beda ya? Oke. Cek lagi. Oke. Beda ya. Oh, perilaku tadi yang kita lihat. Bentar. Kita lihat tadi apa? Sikap kerja 39402. Nah, ini kecerdasan. Kecerdasan udah betul. 377 395. 377. Skornya ini adalah 2,5. Itu skornya berapa? Skornya salah ya. Taruh, skornya kok di 4? Betul, 4,5, 3, 5, 4,5. 4,5, 3, 5, 4,5. Oke, betul. Berarti tinggal ininya nih. Secondary core-nya kok beda? Secondary core-nya dulu aja ya. Kenapa dia beda? Ini 2,5. Ini 4, 3,8. Oke, salahnya di sini. Salahnya itu di tipe. Nah, ini. Kalau aspek kecerdasan memang di J. Ya. Tapi kalau aspek sikap kerja itu bukan di J yang subkerjanya, tapi J plus 10. Ya, karena kan dia di sini ya. Ini nih. Nah, ini. Ah, ya. Di sini kan. Kan dia salah jumlahin. Ya, kita refresh. Sekarang kita lihat lagi. 4, ya, 2,5, 4, 3, 8. Nah, betul ya. 4, 2,5, 3, 4,5. 3, 4,5, 3,316, 3,53. 3,16, 3,53. Oke, sip. Nah, berarti yang aspek perilaku juga bukan di sininya juga bukan 10. 10 ditambah 6, 16. Berarti di sini 16 tambah 16. Sorry, tambah 16. Ya, kita refresh lagi. 4, 325, 4, 325. 375. Oke. 4, 325, 355, 375, 415. Sorry. 415. Oke, sip. Oke, sudah selesai sampai di situ. Kita lanjut lagi ya, tanggung. Agak lama nih videonya. Sekarang tinggal kita ranking.
Kita ranking ya. Kita ranking. Oke ya, kita coba ya. Kita buat tabel rankingannya dulu. Public rankingan terakhir. Rankingannya kayak array juga. Oke. Kemudian kita panggil di sini this, kita panggil aja get rankingan gitu. Atau rankingan aja. Sip. Sekarang kita buat function public function rankingan. Oke, sekarang logikanya gimana ya? Kita coba lihat ya. Core kan ini ya, total ini yang kita ambil ya. Kemudian dikalikan dengan ini kan, total kecerdasan dikalikan dengan berarti dia alternatif ya, setiap alternatif. Berarti kita pakai alternatif aja. Misalkan for ya i sama dengan 0 di koma kejar i on alternatif aja. Ya alternatif siapa aja ya, alternatif kecerdasan juga boleh kan? Pakai alternatifnya siapa juga boleh. Coba kita lihat ini harusnya ada 5 aja. Tulisan dua-duanya harusnya ada 5. Yes. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, episode 5 ya. Nah, di sini kita kita sebut alternatif dulu. Alternatif nama orangnya ya, nama alternatif itu sama dengan this. Oke, this alternatif saja. Alternatif kecerdasan ke i diambil yang pertama gitu kan. Sementara untuk total kecerdasan dia, total kecerdasan itu diambil dari pembobotan kecerdasan. Dari sini. Dari sini berarti kan.
Ya, ini berada di sini kan. Ke I yang pertama, ya. Yang ke-13, data yang kolom yang ke-13, data yang ke I, kolom ke-13. Berarti kalau total ini sikap kerja, berarti yang ke-9 ya. Sikap kerja 9, perilaku itu ke 7. 9, 7. Ini sikap kerja, ini perilaku. Oke. Sudah dapat ya. Kemudian nilai totalnya itu adalah kita kalikan dengan kriteria, bobot kriteria yang ini kan. 03, 03, 04. Berarti kita kalikan dengan, berarti total kecerdasan dalam kurung ya. Total kecerdasan dikalikan dengan kriteria kriteria ke ke 0 yang pertama. Ya kan gitu ya. Kriteria ke 0, ini kan 0 nih, baris ke 0, indeks ke 0, bobot berarti saja. Ya. Kemudian kita jumlahkan dengan sama ini. Kita jumlahkan dengan total sikap kerja, total perilaku, tapi ini kedua, sorry, ini ke 1 dan ini yang ke 2. Oke. Lalu kita push ke array perankingan array. Ini itu satu nih, aktif dan total kecerdasan, kemudian total sikap kerja, kemudian total perilaku, ini titik koma, kemudian nilai total. Kenapa error? Oh, kurang tutup. Set. Sini ya. Set. Dah. Berarti kita tinggal indeks. Indeks. Kita pakai ini aja. Oke, berarti ini rankingan. Rankingan alternatif. Oke, ini berarti aspek kerja. Ini aspek sikap. Sorry, ini aspek kecerdasan. Cerdasan, sikap kerja, aspek perilaku. Kemudian ini total.
Oke, ini namanya rankingan. Per. Pubnya ganti per. Per. Sampai berapa deh ya? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 4. Oke. Oke, apakah berhasil? Masuk. Intan 41, Nina 43, kita lihat. Nina 43, Intan 416, Tantri 43. Oke, sama 354. 354. Oke. Kita run ya. Kita run lah supaya sama. Run. Sip. Refresh. Nah, 354. Oke, kita bisa udah betul ya. 43, Rantantri 43, Nina 43, Intan 41. 43. Oh, gimana kita bisa urutin ya? Caranya kita ngurutin array yang multi itu adalah gini ya. Kita bilang dulu case, misalkan array kolom berapa yang kita mau urutin ya. This nama array multinya, this rankingan nomor 4 gitu. Yang keempat kan kita mau urutin kan nilai total kan, berarti 0, 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian kita bilang array multi sort. Ini ada itunya. Key yang keberapa? Key yang keempat. Sortnya apa? Dash ya. Urut menaik atau turun. Yang kita urutkan ini kan. Oke, kita refresh. Nah, Nina kan paling tinggi 43, 41, terakhir Tantri ya. Berarti ini bukan ranking, bukan nomor, tapi kita ganti ranking. Oke. Oke. Nah, saya 43, 41 rankingnya Nina, Intan, Bella, Avian, Tantri. Kita lihat di sini. Kita lihat Nina, Intan, Bella, Alfian, Tantri. Oke, sip. Berarti udah selesai. Oke, ini kode programnya Bang Rajo, liatin dulu pelan-pelan. Ya, ini perhitungannya semua di sini ya. Bang Rajo pisahkan antara proses ya dengan menampilkan. Jadi di indeks itu murni kita hanya menampilkan data saja, tidak ada melakukan perhitungan sama sekali. Semua perhitungan ada di kode program kita ini. Ini semuanya perhitungannya di sini. Ya, selesai. Ini yang indeks. Nah, indeks kan cuman ulang-ulang aja ya, looping-looping aja biasa. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya, cuman looping dari hasil perhitungan. Ya. Oke, kelihatan. Oke. Sip ya.
Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini ya. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Monstering Lab. Ya, nanti video selanjutnya tentang metode profil, bukan profil matching lagi, tentang metode yang lain ya. Nanti Bang Rajo akan pikirkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam OSL. Wassalamualaikum.